Pemirsa, hujan deras yang terjadi di kota Sebelumnya Depok, kebakaran Jawa Barat gunungan selama 1 sampah pekan yang terakhir. menumpuk di Pemirsa, TPA longsoran sampah seringkali terjadi di tempat pembuangan akhir. Sampah saluran tertutup hingga mengakibatkan banjir di kawasan TPA. Melihat kondisi yang terjadi dengan sebuah kontras keindahan alam dan TPA yang lumayan penuh menjadi sebuah titik temu di mana permasalahan ini sebenarnya harus segera diselesaikan. Ini nih kondisi TPA yang nggak ada. Jadi kami ngikutin jalan truk ini panjang jalan. Di mana sampah diturunin, semua dijadiin satu nih, akhirnya numpuk kan ke bawah gitu. Ya sebanyak ini mau sampai kapan ditumpuk ini udah, coba lihat keadaannya tuh udah lumayan penuh kan, tuh coba lihat. Sampah-sampahnya dijadiin satu gitu. Halo, Assalamualaikum Pak. Gimana Pak, sehat kabarnya? Rata-rata sampah kita yang kita kelola dengan kondisi tambahan dari yang mandiri kayak pesantren, sekolah, sekolah swasta, asrama, dengan hitungan itu juga sekitar 52 ton satu hari. Dalam satu hari? Itu terhitung tahun data kami ya, tahun 2019. Kalau Oh, pasar gitu. mah nggak begitu ya. Nggak begitu banyak? Nah di pasar juga kita pun satu hari paling 2 kontainer kita bawa. 4 kontainer sama 4 yang kontainer. lain. Pas sekolah 2 kontainer, 6 Hmm. kontainer. Selebihnya ya rumah tangga. Oh gitu. Emang dampaknya tuh emang berasa tuh di rumah tangga ya Pak? Harus Pak, 1 bulan ini kami proses yang ini. Sebenarnya udah penuh ya. Kami proses. Masih bisa sampai 6 bulan gitu. Dengan menyewa alat, kita kami proses masih bisa. Kalau enggak udah tinggi. Sebenarnya kalau lebih baiknya kita lihat. Oh boleh Pak, boleh Pak, Berapa silakan. ketinggiannya. Iya. Kan dari banyaknya sampah nih yang udah kita kumpulin terus udah kita pilah-pilah gitu kan. Nah, apakah aliran airnya ini itu langsung ke sungai kah atau emang ada proses sebelumnya gitu Pak? Proses pendamping namanya. Pendampingan ini kan kita di pinggir ada ini saluran dibikin. Saluran khusus Ya, tuh? saluran khusus. Jadi yang cairannya itu namanya lindi ya, nggak bisa langsung ke sungai. Oh gitu. Kita ada bak bilang di sana, penyaringan di sana. Berapa buah penyaringan baru bisa yang terakhirnya itu langsung ke sungai. Ini nih. Jadi air lindi itu nyambung ke sini saluran, terus nanti nyatu di bawah. Kita ada bak. Ini bak lindi ya. Oh berarti air ada kayak filter gitu Pak? Di filter berarti? Ya, di filter. Ini lindinya, airnya ini air sampah nih. Oh. Emang ini cukup tajam ya. Efeknya cukup parah. Itu parah ya. Di sini ditampung ke bak. Kebak. Ya. Dari bak ini turun. Saring. Dari yang terakhir baru bisa ngalir ke sungai. Sungai. Oh itu Kalau sungai. langsung air itu Pencemaran lingkungan ya akhirnya ya. lingkungan, Karena kan dari sampah langsung nggak mungkin kan langsung ini. ini kena banjir kemarin ya. Jadinya penuh ya Pak? Dari sini ketinggiannya. Emang udah nggak layak. Dan dia nantinya kalau dia padat dari pergeseran tuh dia bukan turun. Gini aja langsung. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Aku mau nanya, kira-kira dari hasil sampah yang ada itu tuh mungkin sampah yang dihasilkan tuh paling banyak tuh di mana tuh Pak? Pembuangan sampah terbesar itu sebenarnya di rumah tangga. Oh gitu. Rumah tangga. Jadi pasar kuliner itu menyumbang banyak
10% dari total sampah yang masuk ke TPA kita. Jadi 90%-nya itu dari rumah tangga. Nah, dari sampah yang masuk ke TPA kita, dari 100% sampah, itu 60%-nya organik. Nah, sisanya baru anorganik. Ya. Dari yang terbesar itu dari kantong kreseknya. Kantong kresek, kemudian botol-botol aqua, ya, styrofoam, ya, dan kaleng-kalengan dan segala macam. Inilah komposisi sampah kita yang masuk ke TPA. Kita berharap cobalah sampahnya dikelola dengan baik, ya. Misalnya dipilah. Usahakan sampahnya dipilah. Ya. Bikin lubang biopori, ya. Dengan diameter 3 inci atau 4 inci, ya. Kemudian sisa makanan kita atau sisa kita memasak, masukkan ke sana. Dia nanti akan jadi pupuk. Dia akan memperbaiki kondisi tanah kita. Dia akan menjadi pupuk. Dia bisa nanti dipanen menjadi kompos. Nah, tinggal memberikannya ke apakah kita punya bunga atau tumbuh-tumbuhan yang kita jaga, kita rawat. Tolong patuhi jadwal menaruh sampahnya di TPS, tempat pembuangan sampah itu. Jangan lewat dari jam 7 pagi. Karena itu akan mengakibatkan kota kita tidak akan pernah bersih. Karena kalau dia sudah masuk lewat dari jadwal pembuangan sampah, sampah kita tertinggal di bak sampah tersebut, nanti dia akan dijemputnya siang lagi, menjelang itu mungkin akan hewan-hewan ini akan istilahnya cari makanan, cari makanan, akhirnya sampah kita akan berserakan di jalan, dibawa keluar berserakan di jalan. Nah, akan mengotori lingkungan kita. Bisa menimbulkan penyakit dan segala macam. Apakah bank sampah ini menjadi salah satu solusi atau mungkin ada solusi lain, Pak, untuk secara pengolahan sampah? Harusnya bank sampah ini bisa menjadi solusi. Nah, yang menjadi masalah di kita, bank sampah kita itu mereka tidak mampu untuk membiayai pemasaran. Misal begini, dia olah sendiri, kemudian dia jual. Tapi biaya yang didapat itu nggak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Oh gitu. Tipis, bahkan banyak yang merugi. Makanya ini juga salah satu yang harus menjadi pemikiran kita, bagaimana langkah supaya bank sampah kita ini pemasarannya tidak susah seperti itu. Nah, ini sedang kita kaji juga langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengintervensi itu, sehingga mengurangi biaya produksi daur ulang sampah ini, ya, sehingga nanti hasil yang didapat bisa lebih banyak daripada biaya produksi dari pengolahan sampah. Tapi kalau ini jalan sebenarnya ya bagus sekali, ya, sangat membantu sekali sebenarnya. Apalagi ke depan kita ditargetkan 2027 itu 37% pengurangan sampah kita. Di 2027 kita harus 37% minimal. Ini amanat dari arahan dari pusat untuk kita di Sumatera Barat. Kita ada menyiapkan beberapa langkah. Ini sudah kita kaji, sudah lebih setahun ini kita kaji apa sih yang cocok buat pengolahan sampah di Kota Padang Panjang. Dengan luasan 23 km, luasan TPA yang tidak besar dibandingkan daerah lain, kondisi TPA kita yang sudah overload, ya. Kami sekarang sedang merancang namanya pembuatan TPST. TPST ini tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, di TPST ini pengolahan sampahnya berbeda dengan yang dilakukan di TPA. Kalau TPA itu dia sampah datang, kita timbun dengan pasir, kita kasih kapur sehingga dia baunya tidak menyebar. Ya. Kalau di TPST sampahnya diolah. Jadi masuk sampah kita olah, kita jadikan RDF tadi, ya, salah satu pengganti batu bara di industri. Sampah kantong plastik, kantong kresek itu bisa diubah menjadi BBM. Dia bisa jadikan solar, bensin, ya. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan nanti untuk kendaraan kita. Nah, kemudian yang tidak bisa diolah sama sekali itu namanya residu, ya. Nah, ini kita hancurkan rencana dengan insinerator namanya.
Nah, artinya Pak, sampah yang masuk itu langsung habis. Jadi tidak numpuk lagi. Dan bahkan nanti kalau memungkinkan sampah kita di TPA itu kita nanti kan kita tarik sedikit demi sedikit untuk diolah di TPST. Nah, kita berharap TPST ini nanti yang mengerjakannya itu masyarakat. Iya. Kita berkaca atau belajar ke daerah Banyumas. Nah, di sana ada 2 jenis. Kalau masyarakat tidak bersedia memilah sampahnya, dia bayar. Tapi kalau sampahnya dipilah, itu sampahnya dibeli. Hasil produksinya dijual untuk membiayai operasionalnya. Memang harus bertahap karena untuk membuat TPST itu anggarannya nggak murah juga. Ini sedang kita carilah anggarannya. Gimana cara supaya Parangpanjang punya lah sekurang-kurangnya satu TPST. Sehingga masalah sampah kita ini bisa clear. Akhirnya nanti kalau itu terwujud, uang yang biasanya kita buang untuk mengolah sampah ini bisa jadi ruang sekolah, ya, bisa membeli pakaian sekolah untuk anak-anak kita yang kurang mampu, ya seperti itulah. Ini cita-cita kita ke depan. Ini yang sedang kita usahakan. Dan doakanlah ini bisa terwujud nanti. Amin, Pak. Assalamualaikum, Bu. Kau nak mual kau. Kau nak mual lari ke kerabat kau, Pak sayang. Oh, ini masih belum. Masih belum, baru cari. Oh, ini juga nih sama. Berarti ini masih baru dari bawah ya, Bu? Baru di apa? Kelet-keletin ininya ya. Pilah-pilah, Pak. Ini biasanya dikumpulin kayak gini. Ya. Ini kayak gini-gini, Pak. Ya. Ini dipilah juga nih. Iya. Oh gitu. Berarti yang berbahan bentuk plastik gitu ya, Pak. Kalau kertas-kertas semua bakal ditumpuk jadi satu di sana ya? Iya. Bukan dicuci. Oh, nggak dicuci. Dipisah-pisahin mana yang embernya, mana yang botolnya, Oh. mana yang aqua. Oh gitu. Lumayan capek juga sih milih-milih kayak gini. Permisi, aku punya gerakan kecil. Jadi untuk mengurangi sampah plastik yang ada di TPA sekarang karena udah penuh, Bu. Boleh nggak barang Ibu yang pakai plastik ini aku pindahin ke sini, Bu? Jadi aku mulai perubahan kecil, Bu, dari mengurangi sampah plastik gitu. Boleh, Bu? Aku pindahin ya, Bu. Nih, Bu, silakan. Terima kasih banyak ya, Bu. Semoga Parangpanjang menjadi lebih baik ya, Bu. Iya, Bu. Jadi aku ingin mengurangi sampah plastik. Goodie bag ini gunanya bisa dipakai untuk berulang kali, Bu, gitu. Aku ingin menawarkan ini secara gratis demi perubahan Kota Parangpanjang karena TPA sekarang udah lumayan penuh. Boleh aku tukar plastik Ibu ditaruh di sini, boleh, Bu? Kasih banyak ya, Bu. Mulai dari perubahan kecil, semoga Parangpanjang menjadi kota lebih baik ya, Bu. Lebih bersih, Ya, aman, betul. nyaman, Iya, betul, Bu. enak pejalan kaki Iya. jalannya. Kasih banyak, Bu. Semoga gerakan kecil ini bisa jadi perubahan ya, Kak, buat masa depan Kota Parangpanjang. Kasih, Kak. Nih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, Bang. Semoga dipakai terus ya, Bu. Dikurangi plastiknya. Terima kasih banyak. Ya, Bang. Iya, Bu. Iya, kasih banyak ya, Bu. Iya, Bu. Semoga Kota Parangpanjang bisa menjadi lebih baik ya, Bu. Ya, mudah-mudahan Ya, berkah. ya, Bu. kasih. Kasih banyak, Bu. Oke, makasih banyak ya, Bu. Silakan. Ya, Bu.